Baik, pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita ingin menanggapi atau merespon daripada pemberitaan pada hari ini, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, pada kanal pemberitaan suarokito.com. Ini terkait tentang bantuan program cadangan pangan, yang mana dalam pemberitaan ini yang berjudul bantuan tertahan bencana ditunggu. 128 juta terparkir di Bulog jadi sorotan. Nah, tentu hal ini merupakan cerminan bagi pemerintah daerah bahwasanya di sini pentingnya pemberian informasi yang komprehensif, yang mana kita melihat dan membaca, lalu kemudian kita menelaah, dan pada akhirnya menimbulkan kesimpulan yang keliru, yang mana kita sampaikan bahwa kesimpulan keliru di sini yang seharusnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Utara memberikan informasi yang komprehensif, akan tetapi yang dilakukan malah berbalik atau jauh daripada komprehensif informasi yang diberikan. Nah, karena tentu dalam program cadangan pangan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di sini sudah diatur sangat jelas sekali, ada tujuannya. Salah satu dari kemudian kita baca di sini tujuan daripada program cadangan pangan ini maksudkan bertujuan pengelolaan cadangan pangan. 1. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani garing produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga. 2. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten bertujuan: A. Meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah. B. Membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana. C. Sebagai instrumen stabilisasi harga pangan, khususnya mengantisipasi goncangan dari harga pasar. Lalu kemudian D. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transin, khususnya pada daerah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan. Lalu kemudian untuk pada pada bab 4 mekanisme pengadaan. Mekanisme pada pasal 6 pada ayat 1, mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 2, kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten merupakan kualitas premium. Lalu 3, untuk harga beras dan gabah kering giling mengacu pada harga pasar. Kemudian untuk organisasi pelaksanaan. Di sini organisasi pelaksanaan ini juga diatur pada bab 5 organisasi pelaksanaan. Pasal 5 ini ayat 1, organisasi perangkat daerah yang ditugaskan
untuk mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu kemudian ayat 2, dalam rangka penunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dibentuk tim pelaksana kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. Nah, disinilah yang membuat kita berani menyimpulkan bahwasanya kepada awak media saat mencoba mengkonfirmasi ini tidak diberikan tanggapan yang komprehensif atau hak jawab yang komprehensif. Yang mana seharusnya di sini juga tidak ujuk-ujuk atau tidak seharusnya hak jawab itu bertumpu kepada kepala dinas, akan tetapi akan lebih terang benderang apabila Kepala Dinas Tahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini dan saat ini dijabat oleh Bapak Sabani itu menerangkan kepada awak media bahwasanya untuk hal ini tentunya ada tim ya, mungkin untuk memberikan tanggapan yang komprehensif saya terlebih dahulu untuk berkoordinasi kepada tim kami yang telah diputuskan dalam keputusan bupati. Nah, di sana nanti tim baik itu dari ketua hingga anggota sama-sama merumuskan bagaimana cara ataupun bagaimana lebih tepat memberikan hak jawab agar asumsi atau daripada informasi yang beredar di pemberitaan portal berita online ini tidak menimbulkan kegaduhan dan sehingga seolah-olah informasinya yang ambigu. Jadi itu kita tanggapan kita. Kemudian ada pun saran kami dari masyarakat Bengkulu Utara meminta agar Kepala Dinas Tahanan Pangan sedikit terbuka, karena pada hakikatnya kewajiban mereka juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika publik meminta informasi, artinya publik berhak untuk dilayani. Maka dari itu kewajiban Badan Publik memberi pelayanan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Nah, artinya di sini Bupati juga berhak menegur apabila kepala OPD yang telah ditugaskan yang seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak lari atau tidak menghindar ketika diminta informasi, karena awak media juga berhak mendapatkan informasi dengan cara meminta tanggapan terkait adanya isu atau informasi bahwasanya ada program yang belum jelas realisasinya. Maka dari itu harapan kita untuk ke depan bukan hanya Dinas Tahanan Pangan, akan tetapi seluruh OPD, seluruh kepala dinas ini menyadari apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang harus dilakukan ketika adanya permintaan tanggapan atau hak jawab. Bukan malah justru tidak memberi tanggapan apapun kepada awak media, karena itu akan memberikan asumsi yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saran kita dalam hal ini. Kita menanggapi, ya kami juga sebagai pegiat lembaga swadaya masyarakat juga terkadang merasa kewalahan juga ketika melihat atau menerima perlakuan daripada pejabat pemerintah
yang tidak paham akan tugas atau kewajibannya dalam berinformasi. Karena ketika hak jawab diminta tidak diberikan, itu akan menimbulkan pertanyaan baru. Maka dari itu ke depan kita berharap seluruh OPD yang ada di Bengkulu Utara khususnya ini terbuka kepada awak media agar pemberitaan yang ditimbul itu berita yang objektif, yang tidak tendensius. Karena ketika menghindar tentu asumsi pun semakin liar. Demikian, selamat malam.